Halo adik-adik, jadi kita bakalan belajar mengenai IPA bab 2, yaitu mengenai sistem pernafasan pada manusia dan juga sistem pernafasan pada hewan. Nah, untuk sistem pernafasan pada manusia akan dijelaskan oleh Kak Sasmi, sedangkan untuk sistem pernafasan pada hewan akan dijelaskan oleh Kak Raffi. Nah, adik-adik udah paham belum tentang pernafasan itu apa? Nah, jadi bernafas itu adalah memasukkan udara yang mengandung oksigen ke dalam tubuh kita dan juga mengeluarkan udara yang asalnya dari paru-paru yang mengandung karbon dioksida. Nah, tujuan dari sistem pernafasan ini tuh apa sih, Kak? Jadi, sistem pernafasan ini berfungsi untuk menyediakan oksigen supaya fungsi tubuh kita itu bisa bekerja secara optimal. Nah, terus kita akan membahas tentang organ pernafasan manusia. Nah, yang pertama, udara itu kan masuk melalui hidung kita. Nah, di hidung itu terdapat bulu hidung yang fungsinya itu adalah menyaring udara yang kotor. Nah, kemudian ada juga lubang hidung dan juga lendir hidung yang melembabkan dan juga menyesuaikan udara atau suhu yang kita hirup. Nah, kemudian dari hidung, udara manusia itu masuk ke faring. Nah, ini adalah faring manusia. Nah, di faring ini adalah persimpangan antara saluran pernafasan yang bagian depan dan juga bagian belakang manusia. Nah, kemudian kita masuk ke organ pernafasan lainnya, yaitu ada laring atau jakun. Nah, jadi adik-adik yang laki-laki mungkin beberapa ada yang udah kerasa ada jakun. Nah, itu adalah laring yang terdiri dari 9 tulang rawan dan terletak di bagian belakang faring. Nah, habis dari laring, udara itu akan masuk ke trakea. Nah, trakea ini merupakan penghubung antara rongga hidung dan juga paru-paru. Nah, di trakea ini terdapat silia yang fungsinya itu adalah menyaring kembali udara yang masuk. Jadi, udara yang kita hirup itu akan disaring 2 kali, yaitu di hidung melalui bulu-bulu hidung dan juga di trakea melalui silia. Nah, kemudian dari trakea, kita masuk ke bronkus. Nah, bronkus ini adalah percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Nah, kita masuk ke organ pernafasan selanjutnya, yaitu ada bronkiolus. Nah, ini bisa dilihat adik-adik, ini tadi gambar trakea yang kemudian bercabang menjadi bronkus, kemudian bronkus ini bercabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, bronkiolus ini fungsinya itu adalah menyalurkan udara ke alveolus dan juga mengontrol udara yang masuk. Nah, kemudian bronkiolus ini juga akan bercabang-cabang lagi menjadi alveolus. Nah, kalau adik-adik sering makan anggur, nah bentuk alveolus itu seperti anggur, jadi bulat-bulat kayak gitu. Nah, alveolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran O2 dengan CO2 atau oksigen dengan karbon dioksida. Nah, terus mungkin adik-adik beberapa ada yang pernah pilek, terus ada yang pernah flu. Nah, itu adalah gangguan pernafasan. Nah, sebenarnya gangguan pernafasan itu ada apa aja sih? Nah, kita akan membahas beberapa gangguan pernafasan yang sering terjadi pada manusia. Nah, yang pertama itu ada emfisema. Nah, emfisema ini merupakan pembekakan di paru-paru karena ada udara yang masuk ke pembuluh darah di paru-paru. Jadi paru-parunya itu bakalan membengkak kayak gitu. Nah, kemudian ada asma. Nah, asma ini saluran pernafasan kita itu tersumbat karena bisa jadi karena alergi debu atau alergi bulu atau ada perubahan udara di sekitar kita. Nah, asma ini sifatnya genetik atau turun-temurun dan juga biasanya orang-orang yang menderita asma ini bakalan sesak nafas karena terjadi penyumbatan saluran pernafasan. Nah, kemudian ada yang namanya kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini adalah ketika terjadi pertumbuhan sel-sel yang nggak bisa dikendalikan.
Nah, jadi kalau adik-adik tahu, kanker paru-paru ini terjadi karena zat-zat berbahaya yang ada di rokok. Jadi adik-adik semua harus menghindari merokok ya, biar nggak kena sakit kanker paru-paru. Nah, kemudian ada gangguan pernafasan lainnya. Yang pertama itu ada tuberkulosis. Tuberkulosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, atau penyakit ini tuh biasa disebut juga dengan TBC. Nah, TBC ini merupakan peradangan pada dinding alveolus yang menyebabkan sel-sel pada dinding alveolus ini mati dan juga paru-paru itu mengecil. Nah, jadinya orang-orang yang menderita tuberkulosis ini biasanya nafasnya itu sering terengah-engah. Nah, terus yang kelima itu ada bronkitis. Nah, bronkitis ini ada gangguan atau infeksi pada cabang batang tenggorokan atau bronkus. Gejalanya itu adalah demam dan juga biasanya ada lendir yang keluar dan menyumbat ke batang tenggorokan. Nah, kemudian ada yang keenam itu ada influenza. Nah, mungkin adik-adik habis habis hujan-hujanan atau habis flu, habis minum es krim itu biasanya kan ada kayak pilek gitu ya. Nah, pilek ini merupakan salah satu gejala dari influenza. Nah, influenza ini disebabkan oleh virus influenza. Nah, kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh Kak Raffi. Hai adik-adik, perkenalkan, nama aku Kak Raffi. Nah, tadi adik-adik sudah menonton video yang telah disampaikan Kak Sasmi tentang alat pernafasan manusia dan juga penyakitnya. Nah, sekarang aku bakal jelasin tentang penyebab gangguan pernafasan dan juga alat pernafasan pada hewan. Oke, jadi faktor penyebab gangguan pernafasan itu dibagi menjadi 3 nih. Nah, yang pertama ada faktor fisik, faktor penyakit, dan juga faktor lingkungan. Kalau faktor fisik itu berkaitan dengan bentuk organ pernafasannya, mungkin ada kelainan pada organ pernafasannya. Kemudian faktor penyakit itu adalah penyakit yang menyerang organ-organ pernafasan. Terakhir, di faktor lingkungan itu karena udara yang tercemar. Nah, sehingga menyebabkan gangguan pada pernafasan kita. Contohnya mungkin asap pabrik, juga asap rokok. Nah, itu dapat mengganggu alat pernafasan kita. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan pernafasan? Nah, mungkin yang pertama kita bisa makan makanan yang bergizi dan juga mengurangi makanan dan minuman dingin. Nah, yang kedua, kita bisa berolahraga secara rutin, istirahat yang cukup, dan juga posisi tidur nih yang harus benar. Ketiga, kita tidak merokok dan menghindari asap rokok. Keempat, kita dapat menggunakan masker saat berada di luar. Selanjutnya, kita dapat membersihkan rongga hidung secara teratur. Selanjutnya, kita dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan membuat sebanyak mungkin ventilasi di rumah kita. Terakhir, kita juga bisa menanam tanaman dan mencegah ruangan menjadi lembab. Oke, kita udah bahas nih tentang alat pernafasan pada manusia, kemudian juga kita udah ngebahas tentang penyakit dan penyebabnya serta cara untuk mencegahnya. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan mengenai alat pernafasan pada hewan. Oke, lanjut aja. Nah, sekarang kakak akan apa sih yang akan kita bahas hari ini? Nah, kali ini kita akan bahas mengenai cacing, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan pernafasan pada hewan mamalia. Yuk langsung aja. Nah, pertama kita akan membahas mengenai alat pernafasan pada cacing. Nah, cacing bernapas melalui kulit karena cacing tidak memiliki alat pernafasan khusus. Kemudian, gimana sih caranya cacing untuk bernapas? Itu dengan menggunakan kulit yang basah. Kulit yang basah dan berlendir akan membantu udara atau oksigen masuk ke dalam tubuh cacing, sehingga oksigen yang masuk nanti akan diikat melalui hemoglobin yang ada di darah, kemudian akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah pada cacing. Ini adik-adik bisa lihat contoh yang sudah kakak berikan. Ada pembuluh darah nih yang mengantarkan oksigen pada cacing.
Oke, selanjutnya kakak akan membahas mengenai alat pernapasan pada serangga. Nah, di serangga ini bernapas melalui trakea. Apa sih itu trakea, Kak? Jadi, trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan yang cabang-cabangnya itu ada di seluruh tubuh serangga. Kemudian udara itu masuk melalui pori-pori tubuh yang ada di permukaan tubuh atau disebut juga spirakel. Nih boleh dilihat ya, ada spirakel, terus ada trakeanya juga. Nah, oksigen yang masuk melalui spirakel tadi akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui trakea. Lanjut lagi nih, kita ngebahas hewan selanjutnya yaitu ikan. Kalau di ikan sendiri bernafas menggunakan insang. Nah, insang ini berada di kedua sisi kepalanya yang berada di belakang rongga mulut. Nah, insang ini dilindungi oleh tutup insang atau dinamakan operculum. Boleh dilihat ya di gambar itu ada nih kelihatan operculumnya. Kemudian oksigen disebarkan melalui pembuluh darah di insang. Ini boleh dilihat insangnya ada di rongga kepala, di belakang rongga mulut. Kemudian ini ada pembuluh darahnya, dilihat di insangnya itu. Nah, nanti disebarkan nih ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah dari insang ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa nih? Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas hewan amfibi. Apa sih hewan amfibi itu? Jadi hewan amfibi itu adalah hewan yang dapat hidup di air maupun dapat hidup di darat. Nah, amfibi bernapas menggunakan insang, kulit, dan paru-paru. Oke, kalau di sini kakak punya contoh salah satu amfibi yaitu katak nih. Jadi kalau katak saat masih berbentuk kecebong, masih dalam bentuk kecebong, bernapas menggunakan insang. Kalau sudah dewasa menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru dibantu dengan kulit yang basah. Boleh nih ada lubang hidungnya, kemudian ada hidungnya, terus udara didorong ke dalam paru-paru. Boleh lihat gambarnya ya. Oke. Selain amfibi, hewan apa lagi sih yang akan kita bahas? Oke, langsung aja ya. Nah, selanjutnya ada hewan reptil nih. Boleh dilihat di sini kakak ada contoh ular. Nah, kalau hewan reptil itu contoh lain selain ular itu ada kadal, ada cicak, buaya, dan juga ada biawak nih. Kalau reptil itu bernafas menggunakan paru-paru. Nah, paru-parunya itu ada nih. Kalau contoh yang di sini ada kadal nih, ada di dalam rongga, di dalam tulang rusuknya. Nah, pada beberapa reptil terdapat kulit tipis yang membantu pernapasan. Kemudian oksigen di hewan reptil itu akan disebarkan melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Setelah dari paru-paru ya, kemudian disebarkan dia ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Oke. Nah, selanjutnya ada hewan burung nih. Burung itu bernafas dengan sepasang paru-paru di rongga dadanya. Nah, prosesnya itu adalah udara masuk melalui pembuluh darah ya, melalui trakea. Kemudian dari trakea, udara itu masuk nih ke paru-paru dan juga ke kantung udara. Nah, selain itu ada nih sebagian oksigen yang tidak disebarkan melalui paru-paru tetapi ke kantung udara. Untuk apa sih, Kak? Oksigen itu masuk ke kantung udara. Nah, itu untuk sebagai tempat penyimpanan cadangan udara saat burung sedang terbang. Lanjut lagi ya, kita ngebahas hewan selanjutnya. Oke nih, berarti yang terakhir ada mamalia nih. Apa sih itu mamalia, Kak? Jadi mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan juga menyusui. Mamalia itu terbagi menjadi dua. Selain ada mamalia darat seperti kucing, anjing, monyet, ada juga hewan laut nih. Wah, ada juga ya, Kak? Ada dong. Jadi hewan mamalia laut itu ada paus dan juga ada lumba-lumba. Mamalia darat bernapas melalui hidung,
pangkal tenggorokan, otak tenggorokan, dan juga paru-paru. Kalau mamalia yang hidup di laut itu bernapas melalui hidung yang dilengkapi dengan katup untuk membantu ketika sedang berada di air sehingga dapat menutup lubang udaranya. Kemudian dari lubang udara itu akan dilanjutkan ke paru-paru. Ini kita lihat contohnya ya. Nah, di sini kakak udah memberikan contoh lumba-lumba dan kucing. Bisa dilihat kan perbedaannya. Nah, di lumba-lumba ini ada blowhole atau lubang udaranya, kemudian ada trakeanya, dan juga setelah trakea langsung ke paru-paru. Nanti ketika udah dalam air, nanti lubang udara itu dapat ditutup sehingga air tidak masuk ke dalam lubang udara, sehingga tidak masuk ke dalam paru-paru. Mungkin adik-adik bisa lihat contoh di TV atau di YouTube atau di internet nih, ketika paus sedang seperti meniupkan pancuran air. Nah, itu sedang meniupkan udara. Misalnya ada kucing nih, nah ada seperti mirip sih seperti manusia, alat pernafasannya ada hidung, faring, trakea, dan juga ada paru-paru. Oke, jadi itu semua adalah alat pernafasan pada hewan dan juga alat pernafasan pada manusia yang telah disampaikan oleh Kak Sasmi di awal video. Oke, jadi sekian, dan jangan lupa adik-adik untuk tetap membaca modul dan juga berlatih latihan soal yang ada di modul. Sampai ketemu di KBM selanjutnya. Dadah!